Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Ayub pasal 23, ayat 1-9, yang berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku, dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudaraku, siapa yang tidak tahu tentang apa yang dialami oleh Ayub? Sebuah pergumulan hidup yang luar biasa, dari seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Perjuangan Ayub dalam menghadapi pergumulan, berawal dari Ayub pasal 1, ayat 8-12, yang berbunyi demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya, ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Setelah itu, kita tahu kemudian apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Anak-anaknya mati, semua ternak dan harta miliknya habis. Ayub menderita sakit yang luar biasa. Istrinya berbalik melawan Ayub. Sahabat-sahabatnya menjauhi dan menghakimi Ayub. Sungguh, suatu penderitaan yang luar biasa, bukan hanya secara fisik, mental saja, tapi juga secara sosial. Di dalam kekalutan dan penderitaan yang dialami, Ayub mencari Tuhan, tapi dia tidak dapat menjumpai Tuhan. Apakah Tuhan tidak berkenan dijumpai? Tidak, bukan itu alasannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub, atau kita, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Kalau begitu, mengapa Ayub tidak dapat berjumpa dengan Tuhan?
Pikiran Ayub yang kalut, karena penderitaan yang dialami, ditambah dengan penghakiman dari sahabat-sahabat, yang membuat Ayub tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bukankah kadang, seperti itu juga yang kita alami? Di saat pergumulan berat datang menerpa hidup kita, kita sepertinya tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, tidak dapat mendengar suaranya, karena pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan, persepsi, dan segala hal yang berkaitan dengan persoalan yang tengah kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami hal yang seperti itu? Dalam kitab Ayub pasal 23, ayat 10-12, mengatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku, ada 3 hal yang menjadi teladan Ayub saat mengalami situasi ketika seakan Tuhan tidak dapat dijumpai. Yang pertama, menyadari rancangan Tuhan dalam hidup kita, bahwa seandainya Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Yang kedua, tetap mengikuti jejak Tuhan, dan tidak menyimpang dari jalannya. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi situasi terburuk sekalipun, jangan sampai membuat kita meninggalkan iman kepada Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tetap memegang perintah Tuhan, dan menyimpan firman-Nya dalam hati kita. Hal ini dapat kita lakukan, kalau kita memiliki gaya hidup yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini.
Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.